كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Sijin 4 bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari bapak bernama Halil, ibunya Faiza, dan kedua anak mereka, Hilal dan Umar. Ketika itu mereka hendak pindah ke rumah sang nenek. Nenek yang mereka maksud adalah ibu dari Halil. Sekarang nenek pun tengah sakit-sakitan, bahkan sudah pikun. Sementara kakek sudah meninggal sejak Hilal dan Umar masih kecil. Kini nenek hanya ditemani oleh seorang perawat bernama Rehime. Diceritakan di dalam film ini, Umar mengalami kesulitan berbicara karena ia sempat trauma setelah peristiwa 2 tahun yang lalu saat ia melihat anak kucing yang dibunuh di dalam karung. Kemudian, Umar merasa takut tinggal di rumah sang nenek karena kuburan kakeknya berada di halaman rumah itu. Scene berganti kepada Halil yang tengah mengecek pabrik miliknya. Lalu Halil pergi ke tempat temannya untuk meminjam uang, sekalian berkata apabila dirinya mempunyai banyak hutang dan dia tidak bisa membayar gaji para karyawannya selama 2 bulan. Di sisi lain, Hilal, Umar, dan ibunya sedang makan siang yang dibuatkan oleh Bibi Rehime. Umar melihat Bibi Rehime dengan mata yang melotot. Secara tiba-tiba, Umar pun memukul-mukul piring menggunakan garpunya. Lalu Umar pergi keluar dan disusuli oleh kakaknya. Melalui bahasa isyarat, Hilal mengetahui jika Umar tidak suka dengan makanan masakannya Bibi Rehime. Di malam hari, Hilal menanyakan kepada Umar mengapa dia tidak menyukai tempat ini. Umar menjawab dengan ketakutan bahwa dia melihat wanita hitam yang berbaring di lantai dan juga ada bayi yang sangat besar. Halil yang pulang pun masuk ke dalam kamar ibunya. Di sana ada Bibi Rehime. Halil lalu mencari uang milik ibunya yang berada di dalam lemari, tapi dia tidak menemukan apapun, lalu pergi keluar kembali. Di sisi lain, sebelum tidur Halil bercerita kepada istrinya Faiza jika dia tidak mendapatkan uang pinjaman dari temannya. Di tengah malam, Umar terbangun karena mendengar suara-suara aneh, hingga terlihat makhluk yang berbisik pada Umar. Lalu Umar berjalan keluar dengan mata yang melotot. Ketika membuka pintu, ia melihat Bibi Rehime sedang memegang wajah neneknya, serta di depannya terlihat ada kakeknya yang sudah meninggal itu berjalan mundar-mandir. Umar yang ketakutan kembali ke dalam kamar dan membangunkan Hilal. Umar pun kembali tidur dengan ditemani oleh Hilal. Scene berpindah kepada Halil yang terbangun karena ada telepon dari temannya. Saat membuka pintu, ternyata temannya sudah membawakan 1 tas berisi uang untuk melunasi hutang Halil. Setelah seharian membuka tas tersebut, kemudian Halil pun mendengar suara dari luar. Dari jendela, Halil melihat Umar tengah masuk ke dalam kuburan kakeknya. Halil pun mengejar Umar sampai di dalam kuburan. Ia pun digigit oleh makhluk berwujud hitam. Makhluk itu seperti apa yang dikatakan oleh Umar kepada kakaknya kemarin malam. Halil pun terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Lalu, Halil pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya yang tergigit. Di dalam bathtub, Halil melihat ibunya yang sedang memotong rambut.
lalu berkata, "Semua uang yang kau cari sudah kuberikan kepada seseorang." Halil pun terbangun kembali dan ternyata Halil mengalami mimpi di atas mimpi. Di keesokan paginya, Umar yang sudah bangun mencoba membuka stop kontak listrik. Di dalamnya, Umar menemukan sebuah jimat di sana. Saat diambil, Umar seketika pingsan. Bibi Rehime yang datang dan melihat jimat itu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Hanya ayahnya Halil dan Allah lah yang mengetahuinya. Ketika siang hari, adik Feiza berkunjung ke rumah. Kemudian Feiza memperlihatkan jimat itu kepada adiknya. Di sana adiknya mengambil jimatnya, beberapa potong saja, sedangkan sisanya dibuang oleh Feiza. Scene berpindah kepada seorang pandai besi yang ternyata orang itu adalah Orhan. Kalian pastinya masih ingat jika Orhan adalah pemeran utama di dalam film Sitchin ketiga. Di sisi lain, dengan ditemani oleh Umar, Halil akan menjual mobilnya secara COD kepada seseorang karena dia memang sedang membutuhkan uang. Halil pun masuk menemui pembelinya, sementara Umar menunggu di dalam mobil. Di sini Umar bertemu dengan Orhan. Dengan bertatap-tatapan, mereka seperti memiliki koneksi. Sepertinya Orhan melihat sesuatu yang terjadi pada Umar. Lalu diperlihatkan tentang Orhan yang terlihat dia sudah bertaubat dari sebelumnya. Ketika di rumah, Umar berada di kamar mandi tengah mengisi pistol mainannya. Bibi Rehime yang datang lalu mengatakan jika Umar membuatnya marah karena membongkar jimat buatannya itu. Sementara Halil yang berada di luar berbicara dengan istrinya Feiza bahwa dia akan menjual rumah ini. Tetapi karena ada kuburan ayahnya, belum tentu ada yang mau membelinya. Feiza lalu menanyakan tentang sebuah kamar yang terkunci di ruang basement. Halil pun kemudian bertanya kepada Bibi Rehime tentang kamar yang ada di ruang bawah tanah itu. Mengapa ruangan itu selalu dikunci? Bibi Rehime menjelaskan kalau ibunya yang mengunci kamar tersebut. Dulu, sebelum meninggal, ayah Halil menghabiskan hari-hari terakhirnya di dalam kamar itu. Halil lalu mengambil kunci yang ada di dalam lemari, tetapi Bibi Rehime untuk membuka pintu ruangan tersebut. Halil yang mencoba membuka pintu kamar, tapi tidak ada kunci yang cocok. Scene berpindah kepada Orhan yang bertemu dengan guru spiritualnya. Dia mendapatkan nasihat, dan sepertinya Orhan benar-benar sudah bertaubat. Di dalam kamar, Bibi Rehime ingin mengatakan kepada ibunya Halil bahwa anaknya akan terkena masalah apabila memasuki ruang bawah tanah itu. Halil yang mulai masuk ke dalam kamar basement menemukan benda-benda aneh di sana. Banyak manekin yang bertuliskan angka 20. Seketika pintu tertutup secara tiba-tiba. Halil yang berusaha membuka tapi tidak terjadi apapun. Kemudian Halil membuka sebuah peti. Saat dibuka, Halil menemukan banyak uang dan perhiasan di sana. Kemudian Halil mendapatkan gangguan. Senter yang digunakan untuk meneranginya tiba-tiba mati. Saat menyalakan korek api, Halil sangat terkejut. Ada makhluk yang menyeramkan mengatakan untuk tidak menjual rumah ini. Halil yang ketakutan pun berlari dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Feiza ditelepon oleh adiknya yang datang tempo hari. Ia berkata apabila jimat yang kakaknya perlihatkan saat itu ternyata adalah portal menuju alam gaib. Sang adik menyarankan agar Feiza memusnahkan jimat tersebut dengan cara membakarnya. Ketika dibakar, telur yang ada di atas meja terjatuh serta di dalam karpet muncul rambut yang panjang. Saat ditelusuri, terdapat sebuah jimat yang diikat. Ketika dilihat lebih detail, seketika muncul sosok makhluk dari belakang menyerang Feiza. Halil pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Feiza hanya menangis. Scene berpindah ke rumah Orhan. Setelah selesai sholat, Orhan pun tertidur. Di sini terlihat sepertinya Orhan bisa bertelepati dengan Umar. Orhan pun mengajari Umar untuk berdoa. Di pagi hari, saat mereka sarapan, Halil mendapatkan panggilan telepon dari penjual mobil kemarin. Selanjutnya Halil pergi keluar dan dia melihat Bibi Rehime berada di luar rumah juga. Kemudian
Halil mengikuti Bibi Rehime sampai ke rumahnya. Ia pun berusaha memanggil Bibi Rehime di dalam rumahnya. Disinilah Bibi Rehime menceritakan semuanya. Dan dia berkata bahwa dia sudah siap untuk sebuah akhir. Bibi menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang dukun dan ahli mantra. Suatu hari, Ibu Halil memanggilnya untuk membuat mantra agar dapat menyembuhkan suaminya. Karena dokter berkata apabila suaminya tidak bisa disembuhkan lagi. Setelah ritual selesai dilaksanakan, ayahnya Halil semakin sembuh. Tetapi dia bertingkah menjadi sangat aneh. Pada akhirnya, ayah Halil jarang berbicara kepada ibunya. Ayahnya pun banyak menghabiskan waktu di ruangan bawah tanah. Dia mulai membawa manekin dari toko ke ruangan itu. Sang ibu mulai curiga dan menganggap bahwa suaminya tersebut sudahlah gila. Ibu yang diam-diam mengecek ke dalam ruangan tersebut. Lalu dia memergoki suaminya mempunyai istri yang lain yang ternyata adalah sosok jin. Bahkan mereka sampai mempunyai anak. Ternyata mantra yang diberikan oleh Bibi Rehime tanpa sengaja membuka portal alam gaib. Bahkan Bibi Rehime sampai takut untuk kembali ke rumah itu. Sang ibu yang mengetahui hal tersebut kembali meminta tolong kepada Rehime untuk menyembuhkan suaminya. Bahkan dia memberi semua uang yang ia punya. Bibi pun memulai ritual. Namun sayangnya berakhir dengan ayah Halil yang meninggal. Ritual itu pun menyebabkan anak jin mati juga. Ibunya Halil mulai dihantui setiap malam oleh istri jin suaminya itu karena telah membuat anaknya meninggal. Halil yang pulang ke rumah segera mengajak pergi Feiza dari rumah tersebut. Di keesokan hari, di sisi lain, Bibi Rehime diserang oleh jin itu karena dia telah membongkar semuanya kepada Halil. Bibi Rehime pun tewas secara mengenaskan. Di malam hari, Halil masuk ke kamar ibunya lalu mengajaknya untuk pergi. Karena di rumah ini ada sosok jin yang membenci mereka. Ketika dia duduk, Halil seketika dirasuki. Dia pun pergi ke kamar anaknya yang kemudian membangunkan Umar dan Hilal. Lalu mengajaknya ke ruang bawah tanah. Ia juga membangunkan Feiza, kemudian sama di bawah ke ruang bawah tanah. Di sana pun Feiza melihat kedua anaknya sudah diikat di kursi. Di saat yang bersamaan, Orhan terbangun merasakan firasat buruk terhadap keluarga Omar. Lalu ia pergi menuju rumah Umar. Orhan yang sudah berada di depan rumah berusaha untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Orhan mencari sumber masalah tersebut. Ia pun masuk ke dalam kamar ibunya Halil. Orhan lalu menaruh ibunya Halil di kursi rodanya, yang sepertinya ibu Halil sudah berada di bawah kendali jin. Di sisi lain, Halil yang masih terasuki berusaha membunuh keluarganya dengan cara membocorkan gas. Maka mereka pun akan tewas secara perlahan. Sementara Orhan berhasil berkomunikasi dengan ibunya Halil. Kemudian ia pun masuk ke alam gaib. Kemudian ia bertemu dengan jin yang mengganggu keluarga Halil selama ini. Jin itu mengatakan bahwa mereka telah membuat dia melahirkan bayi dan mereka juga yang telah membunuhnya. Terjadilah duel antara Orhan dan jin tersebut. Akhirnya jin itu terbakar oleh api dan Orhan pun kembali ke dunia nyata. Pada akhirnya keluarga Halil berhasil selamat. Di keesokan hari terlihat Umar yang sudah berbicara dengan lancar kembali. Dan Orhan pun terlihat senang karena berhasil membantu keluarga mereka yang akhirnya terlepas dari gangguan gaib. Film ini dibuka dengan seorang gadis kecil berambut putih yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia pun mendapatkan bisikan. Kemudian anak itu melukai dirinya sendiri dengan sebuah kaca. Karena kesakitan, ia berteriak sampai muntah darah. Untungnya semua itu hanya mimpi. Akan tetapi, saat ia bangun malah muntah darah dan gadis tersebut bernama Hali. Hali adalah anak pemurung. Ia hanya diurus oleh ibunya Ami, sementara ayahnya yaitu Ali sudah lama menghilang entah kemana. Tetapi di rumah itu, Halil tidak hanya tinggal berdua bersama ibunya, tetapi tinggal juga dengan neneknya
yang sudah tua renta bernama Nurul. Dia adalah ibunya Ali. Kemudian juga ada adiknya Ali, yaitu Bibi Azra. Cerita bergulir kepada Bibi Azra. Dia bekerja menjaga sebuah toko kain. Ketika itu Azra sedang bersama wanita yang bernama Ibru. Mereka sedang membicarakan seorang pria bernama Salim. Dan ternyata Salim adalah pacarnya Azra dan sekaligus adiknya Ibru. Azra berkata bahwa dirinya akan diberikan kejutan oleh Salim pada hari jadinya. Kemudian Ibru mengatakan bahwa kini Salim sedang berada dalam keadaan masa sulit. Ia belum bisa melupakan kematian ibunya yang sudah terjadi 1 tahun lalu. Scene berpindah kembali kepada Hali yang sedang memandangi boneka. Hali ini sepertinya memiliki kepribadian ganda. Dia seperti dirasuki oleh jin sehingga sering berbicara dengan dirinya sendiri. Jin tersebut mengatakan kepada Hali jika dia ingin bertemu dengan ayahnya lagi, maka dia harus memotong tangan boneka tersebut. Karena ingin bertemu dengan sang ayah, maka Hali memotong tangan bonekanya. Tetapi anehnya, boneka itu mengeluarkan darah. Ternyata itu halusinasi. Di rumah itu pun, Nenek Nurul mendengar suara jeritan Hali. Sementara di toko, ketika Azra sendirian, dia mengalami teror. Beruntung ada temannya yang tahu-menahu tentang dunia gaib sehingga bisa menyadarkan Azra yang sedang kerasukan. Sepulangnya bekerja, Azra mendengar suara tangisan Hali. Ibunya mengatakan jika ia merasa kasihan karena Hali terus diganggu oleh sosok jin. Berarti keluarga Azra ini memang sering diteror oleh sosok jin. Namun tidak hanya keluarga Azra, pacarnya yaitu Salim mendapatkan teror dari jin yang sama. Ketika itu Salim yang baru saja sampai di rumahnya kemudian memandangi foto mendiang almarhum ibunya. Lalu terdengar suara dari belakang dan terdapat benda yang penuh belatung. Ternyata itu hanyalah halusinasi. Di sisi lain, kakaknya Salim yaitu Ibru beserta keluarganya tak luput dari teror itu. Sementara di rumah Hali, Nenek Nurul seperti terasuki oleh jin. Ia pun turun ke ruang bawah tanah untuk mengambil pisau di dalam sebuah peti. Pisau itu akan digunakan untuk menusuk Hali. Di keesokan harinya, ketika di toko, Azra kembali didoakan oleh temannya dengan 3 buah batu kerikil. Batu itu diletakkan di atas dahi dan saat dibacakan doa, salah satu batu seketika pecah. Temannya mengatakan bahwa Azra mempunyai janji atau hutang yang besar atas dirinya. Scene berpindah ke rumah Hali. Terlihat Nenek Nurul sedang memanaskan minyak serta Hali yang sedang bermain. Ia berbicara kepada bonekanya jika dia tidak menyukai Nenek Nurul. Kemudian tanpa disangka, dari arah belakang, Nenek Nurul tiba-tiba muncul kemudian menyiramkan minyak panas ke kepalanya Hali. Hali berbalik kemudian menyerangnya dengan wajah yang terbakar. Ternyata dia bukanlah sosok Hali sebenarnya, melainkan jin yang sedang menyamar. Lalu, mengapa nenek ingin membunuh Hali? Apakah dia masih terpengaruhi oleh sosok jin? Saat di malam hari, Salim pergi berkencan dengan Azra. Di sini Hali memberikan hadiah cincin dan berniat untuk melamar Azra. Setelah melewati malam yang indah itu, Azra akhirnya pulang ke rumah. Hali pun melihat Azra pulang diantarkan oleh Salim. Azra yang masuk ke dalam rumah seketika disambut oleh Hali yang memintanya untuk tidur bersamanya. Di sisi lain, Salim yang sedang tidur di sofa kemudian bangun, kemudian mengambil karung yang ada di meja. Lalu ia pergi ke toko emas miliknya, dan di toko itu dia mengambil semua emas yang ada di dalam berangkas, lalu memasukkannya ke dalam karung itu. Secara mengejutkan, Salim pun membuang semua perhiasannya ke sungai Slur. Keesokan harinya, Salim mengira bahwa semua kejadian tersebut hanyalah mimpi. Tetapi dia curiga, mimpi itu terasa sangat nyata. Ditambah lagi, Salim melihat sepatu sudah terpasang di kakinya dan terdapat karung di samping meja. Scene kembali kepada Azra yang terbangun. Dia melihat Hali yang berbicara sendiri di depan kaca. Saat dihampiri, pintu lemari yang terbuka dan Hali pun hilang. Lalu Azra dengar suara dari kamar ibunya. Di sana Azra melihat sang kakak yaitu Ali sedang duduk di kursi dengan mulut yang mengeluarkan sesuatu. Sedangkan ibunya tengah melakukan ritual
di bawah kain putih. Hali dengan wajah hancur lalu mendekati Azra. Dan seketika semuanya menghilang. Azra pun kembali ke kamar dan dia mendapati Hali masih tidur di atas kasurnya. Di keesokan hari, Salim melihat emas di berangkas toko benar-benar hilang. Salim merasa ini ada kaitannya dengan kejadian semalam, maka Salim mengajak temannya untuk melihat CCTV toko. Di sana Salim terlihat mengambil semua emas itu. Akan tetapi, Salim tidak merasa melakukan itu sama sekali. Salim dan temannya pun pergi ke dukun dengan membawa karung yang ia temukan di rumah. Dukun tersebut mengatakan bahwa itu semua ulah jin. Ada sosok jin yang ingin mengganggu Salim. Namun jin itu tidak mau mengatakan apa yang terjadi dan dia hanya menyebutkan sebuah nama, yaitu Azra. Setelah itu, seketika Salim menelepon Azra. Salim mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara dengan Azra dan akan menceritakan semuanya. Di sisi lain, Hali terbangun dari tidurnya. Kemudian ia mendapatkan bisikan dari sosok jin untuk mengikutinya. Hali pun keluar dari kamar dan mendapati semua keluarganya ada di sana, termasuk sang ayah. Ketika melihat ke belakang, terdapat Azra yang duduk di kursi dan Hali pun masuk ke alam gaib. Ia berada di sebuah bangunan dan di depannya terdapat makhluk hitam tinggi dan berwajah hancur. Ia memerintahnya untuk masuk ke dalam. Di dalam terdapat lorong yang panjang. Hali pun mendapatkan gangguan yang muncul satu persatu. Akhirnya Hali sampai di sebuah ruangan. Di sana ia mendapati Azra sedang duduk dengan kepala terbungkus oleh kain putih. Dia mencoba mendekati lalu mengelus kepalanya. Sedangkan di alam nyata terlihat Hali yang sedang memegangi kepala Azra. Dan itu membuat Azra bermimpi buruk. Kemudian Azra bangun mendapati Hali berada di sampingnya. Di sisi lain, Ebru mendatangi rumah Salim karena dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan Ebru menjumpai Salim yang pingsan di kamar mandi dengan tangan yang penuh luka. Azra yang pulang bekerja mendatangi kamar ibunya dan ia pun terkejut karena melihat kakaknya Ali yang selama ini menghilang ada di sana. Azra langsung dibekap oleh Ali, kemudian disuntikan bius oleh kakak iparnya Ami. Azra mempertanyakan mengapa mereka melakukan ini kepadanya. Ami lalu menceritakan semuanya, bahwa ayah Azra dulu adalah seorang pemuja setan dan karena itu baik kakaknya menjadi korban demi pundi-pundi uang yang dilakukan oleh ayahnya. Dan suatu saat ketika Ali mengidap penyakit kanker, ayah Azra melakukan perjanjian dengan iblis. Iblisnya akan menyembuhkan penyakit kanker Ali dan Azra lah yang akan menjadi tumbalnya. Setelah itu beberapa bulan kemudian Ali dinyatakan sembuh dari penyakit kanker. Maka dari itu, sang ayah harus memenuhi perjanjian dengan iblis tersebut. Ritual pun dilakukan dengan cara menyatukan Azra dengan Ali. Kemudian sang ayah membacakan sebuah mantra. Namun, seketika Nenek Nurul alias Ibu Azra datang untuk menyelamatkannya. Lalu ia menusuk suaminya sehingga tewas. Ibu tidak tega jika Azra dijadikan tumbal, sehingga perjanjian dengan iblis tersebut belum selesai karena sang ayah meninggal. Mereka semua pun seketika diserang oleh iblis itu. Hanya Azra yang berhasil selamat, sedangkan semuanya tewas mengenaskan. Di sini Mamang akan sedikit menjelaskan. Sejak awal, ayah Azra adalah dukun alias pemuja setan. Dan ketika itu Azra akan diserahkan sebagai tumbal. Namun Azra belum sempurna, karena ketika itu umurnya belum mencukupi. Maka jin tersebut masuk ke dalam anak kakaknya, yaitu Hali, yang menyebabkan Hali jadi penyakitan. Lalu kenapa keluarga Salim mendapatkan gangguan juga? Karena Salim ingin menikahi Azra, yang seharusnya Azra adalah tumbal yang harus diserahkan kepada jin tersebut. Maka jin mengganggu Salim, bahkan juga mengganggu Ebru, supaya tidak mendekati Azra lagi. Scene 6. Scene dibuka dengan Orhan yang dahulu tidak dapat menerima kematian sang istri Kader, sehingga membawa makhluk dari alam lain
untuk menjadi Tidi Kader. Orhan berjalan di hutan sambil berkata bahwa dirinya sudah bertaubat. Orhan yang menyesal atas semua perbuatannya, lalu meminta ampun kepada Allah. Terlihat dia berada di tengah sungai sambil mengambil sebuah kotak dari dasar sungai tersebut. Ia pun membakar semuanya yang ada di dalam kotak itu seluruh, agar dirinya melupakan kenangan bersama Kader. Kemudian terlihat arwah ibunya dengan wajah yang menyeramkan, lalu mengatakan cinta Orhan yang begitu besar kepada istrinya menyebabkan ia menjadi tersesat, dan ternyata Orhan hanya mimpi. Scene berpindah ke sebuah keluarga yang sedang melakukan makan malam. Mereka diantaranya seorang kakek yang bernama Burhan dan kedua anak perempuannya, yaitu Zainab dan juga Shannon. Di sana juga ada 3 cucunya kakek Burhan yang merupakan anak-anaknya Zainab. Anak paling besar bernama Efsun, serta kedua adiknya kita sebut saja si kembar. Efsun ini adalah pemeran utama di dalam scene yang ke-6 ini seluruh. Kakek Burhan yang baru selesai makan langsung pergi ke dalam kamarnya dengan menata uang. Lalu dia mengambil foto almarhum istrinya dan menaruh di samping matanya, serta memandanginya sebelum tidur. Di sisi lain, Efsun dihampiri Zainab yang membawakan segelas susu. Efsun bercerita bahwa semalam ia bermimpi buruk tentang keluarga ini, dan sang ibu pun menenangkannya. Sementara di luar rumah, Efsun melihat seorang wanita misterius yang secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam basement. Wanita itu terlihat menguburkan sesuatu di dalam ruangan tersebut. Apakah dia menguburkan santet? Ayo kita cari tahu jawabannya. Entah mengapa, setelah barangnya ditanam oleh wanita tua itu, berbagai teror mengerikan mulai menghantui keluarga ini. Scene berpindah kepada Yapar. Yapar adalah suami Zainab dan ayah dari Efsun. Terlihat ia sedang bekerja ketika itu. Yapar bercerita kepada temannya tentang perebutan warisan dengan ibu tirinya. Saat temannya pamit pergi meninggalkannya, lampu tiba-tiba mati dan dia melihat seorang wanita yang tertabrak oleh mobil. Saat dihampiri, wajah wanita itu hancur, lalu ia berkata sesuatu. Kemudian di rumah, Zainab bertanya pada Yapar tentang bagaimana masalah warisan dan berharap semoga cepat terselesaikan. Malam harinya, Zainab masuk ke kamar Efsun dan ternyata dia belum tertidur. Efsun berkata pada ibunya bahwa dia merasa tidak sehat. Scene berganti kepada Orhan yang tengah bertemu dengan gurunya. Sang guru memperingati jika Orhan untuk berhati-hati dengan kemampuannya yang dapat melihat hal gaib. Jika tidak hati-hati, dia bisa tersesat dan bisa menjadi gila. Dan alam gaib tidak seperti yang dikira, yaitu lebih luas dan lebih jahat. Scene kembali ke rumah Efsun. Ketika Zainab sedang memasak, ia menemukan potongan silet tertancap di makanan. Dia mencoba menggabungkan silet tersebut. Setelah dilihat lagi, potongan silet itu sudah tidak ada. Sekarang giliran Shannon yang dapat gangguan. Dia bekerja di salah satu rumah sakit. Pada saat Shannon memeriksa pasien, terdapat penampakan kakaknya yang berlumuran darah dengan si kembar di pangkuannya. Temannya yang masuk melihat Shannon berteriak histeris, lalu dia menenangkannya. Di malam hari, Zainab dengar Shannon yang menangis di halaman luar. Dia bertanya kenapa menangis. Sharon mengatakan bahwa dia melihat jika kakaknya telah membunuh kedua anaknya dalam halusinasinya. Sang kakak yang marah meminta Shannon untuk berhenti berbicara dan mulai berteriak. Si kembar yang datang lalu menanyakan jika ibu berbicara dengan siapa. Di sana pun terlihat Shannon baru pulang dan masuk ke dalam rumah. Zainab sangat terkejut tanpa bisa berkata apa-apa. Di dalam kamar, kakek Burhan mendengar kembali bisikan melalui alat bantu pendengarannya. Kemudian dia melihat arwah istri pertamanya ada di atas kasur. Ketika membuka selimut, dan kamar pun menjadi normal kembali. Efsun yang tertidur terlihat pergi ke alam gaib. Di sana terdapat keluarganya yang dikepung beberapa makhluk gaib. Lalu ia pun bangun. Di atas, ia melihat makhluk itu kembali menghantuinya. Scene berganti kepada Orhan. Ia tengah melakukan ritual membuat kesepakatan dengan Dedemit supaya tidak mengganggunya lagi. Akan tetapi, sekilas dalam penglihatannya terdapat Efsun di sana. Hampir semua keluarga Efsun diganggu seluruh.
Ketika malam hari, saat Zainab sedang menelepon, ia melihat di atas tangga Epsun tengah mengamati ibunya, lalu pergi ke basement. Kemudian Epsun mengambil sesuatu yang dikuburkan oleh ibu-ibu yang datang pada malam itu. Scene berpindah kepada dukun bernama Hoja. Di sana sudah ada seorang wanita yang ternyata dia adalah wanita tua yang menanam suatu barang di basement rumah Epsun. Wanita itu pun ingin dukun memberikan santet lebih berbahaya kepada keluarganya Epsun. Dukun mengatakan jika ingin mengutuk seseorang bisa menjadi bumerang kepadanya. Ternyata wanita tua itu bernama Zuhro. Dia adalah istri kedua kakek Burhan alias ibu tiri Jafar. Dia sengaja mengirimkan santet untuk mendapatkan warisan. Setelah itu Zuhro pergi ke basement untuk mengambil barang yang dikubur sebelumnya. Akan tetapi benda itu sudah tidak berada di sana. Terlihat Epsun yang menyerahkan barang itu lalu mengatakan jika tidak bisa menyelamatkan diri dengan menghancurkan benda ini. Zuhro pun bergegas pergi keluar sambil ketakutan. Kakek Burhan kembali mendapatkan gangguan yang didatangi oleh istrinya, lalu membunuhnya menggunakan plastik dan kakek Burhan pun tewas. Di sana pun terlihat Epsun dengan muka seram sambil memegang toples. Sementara di tempat Orhan, ia juga mendapatkan gangguan. Di keesokan harinya, Orhan pergi ke makam ibunya untuk mendoakannya. Di tempat yang sama, ternyata telah berlangsung pemakaman kakek Burhan. Di sini, Orhan yang melihat Epsun seketika mengetahui bahwa ada sosok jin yang merasuki tubuh Epsun. Dan ini seperti ketika dia melihat Umar di si jin keempat. Di malam hari, Epsun berada di dalam ruangan basement. Orhan pun mendapatkan petunjuk untuk mendatangi Epsun, lalu bergegas masuk ke dalam basement. Di sana Orhan mendapatkan gangguan, yaitu tentang ingatan istrinya Kader. Jin yang berada di dalam tubuh Epsun dengan mudah mengelabui Orhan. Sedangkan Shannon yang berada di rumah sakit kembali mendapatkan teror juga. Jin itu menyerupai sang kakak dan juga Epsun, dan akhirnya Shannon pun tewas. Orhan yang merasa lemah kembali mendatangi gurunya. Sang guru mengatakan bahwa Jin menggunakan dosa-dosa Orhan untuk melemahkannya. Setelah itu, Orhan membakar semua barang yang tersisa dari Kader. Kemudian Orhan kembali mendatangi Jin yang berada di dalam tubuh Epsun. Orhan meminta Jin itu untuk segera meninggalkan tubuh Epsun. Jin itu mengatakan kalau ada niat jahat di dalam rumah ini, sehingga dia bisa merasuki tubuh Epsun. Epsun lalu menceritakan tentang dirinya, yang mana dulu ibu kandungnya meninggal ketika dia berumur 3 tahun, sedangkan ayahnya meninggal sebelum dia lahir, dan Epsun dimasukkan ke panti asuhan. Jadi, Jafar dan Zainab mengadopsinya. Epsun pun sangat mencintai keluarga barunya ini. Saat itu, sang ibu memberitahukannya kalau Epsun akan mempunyai adik, tetapi saat adiknya lahir, Epsun merasa jika ibunya sudah tidak menyayanginya lagi, dan Epsun hanya menjadi beban bagi ibunya. Ternyata Zainab mengadopsi Epsun hanya untuk pancingan agar dapat anak slur. Setelah si kembar lahir, Zainab tidak peduli lagi kepada Epsun, bahkan membencinya. Zainab pun sering memberikan obat berbahaya kepada Epsun yang disarankan oleh Shannon dari rumah sakitnya. Ia menaburkannya di makanan ataupun susu yang diberikan kepada Epsun, sehingga dia menjadi lemah dan sakit-sakitan. Semenjak itu, kondisi Epsun semakin memburuk. Kemudian datanglah Zuhro. Ia kembali ke sini. Pada dasarnya, jin itu disuruh Zuhro untuk membunuh Jafar, ayah angkat Epsun, yang bertujuan agar semua warisan jatuh ke tangannya. Akan tetapi, jin bukan merasuki Jafar, tetapi malah merasuki Epsun, karena Epsun adalah jiwa yang penuh amarah dan juga dendam, yang merupakan luapan perasaan kepada ibu tirinya. Oleh karena itu, jin merasuki Epsun, kemudian melakukan aksi kejahatan lebih besar dengan membunuh semua orang yang ada di dalam rumah itu. Orhan kembali mengusir jin yang ada di dalam tubuh Epsun. Di sana terlihat jin akan membawa Epsun ke dunia lain. Orhan sedikit kesulitan menghadapi jin tersebut karena jin itu pintar membalikan fakta dan kembali membuka dosa-dosa Orhan di masa lalu. Pertarungan sengit pun terjadi. Orhan terus berdoa kepada Tuhan sehingga mampu mengalahkan jin tersebut.
Akhirnya Epsun kembali sadar sepenuhnya dan kedua adik kembarnya pun dapat selamat juga. Dan film ini pun ditutup dengan happy ending. Sedikit penjelasan, jadi Lur, pada awalnya Zuhro istri baru kakek Burhan mengirimkan santet untuk membunuh anak tirinya yaitu Jafar karena ia ingin merebut harta warisan keluarga. Akan tetapi, jin yang dikirimkan oleh Zuhro melihat kejahatan lain yang terjadi di rumah itu, yang mana Zainab hampir ingin membunuh Epsun. Dan di sini Orhan yang sudah bertaubat diberi kelebihan atau anugerah untuk membantu orang lain, termasuk Epsun. Dan film pun selesai. Too.